Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada sesi ini kita akan mempelajari penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada sebuah contoh tentang keberangkatan seseorang dari Jakarta menggunakan kereta api Agro Bromo Anggrek, berangkat dari stasiun Gambir menuju Surabaya, yang disajikan pada sebuah tabel. Di tabel ini terlihat bahwa keberangkatan diawali dari stasiun Gambir, Jakarta, maka stasiun Gambir dinyatakan pada jarak 0 km. Selanjutnya dari Gambir ke Jakarta harus menempuh jarak 219 km, ke Pekalongan 356, ke Semarang 437, Bojonegoro 610, dan Pasar Turi 713. Selanjutnya, jika yang kita jadikan titik patok pergerakan awal atau titik pangkal pergerakan dari kota Pekalongan, maka susunan jarak ini akan berubah, karena Pekalongan akan kita tempatkan pada jarak 0 km sebagai awal pergerakan. Nah, tabel-tabel ini dapat kita lengkapi dengan cara mengurangkan setiap jarak dengan jarak Pekalongan dari Gambir 356. Caranya seperti berikut. Karena merubah titik awal keberangkatan dari Pekalongan, maka Pekalongan dinyatakan sebagai 0 km. Untuk memperoleh Pekalongan dengan nilai 0 km, maka kita harus mengurangkan 356 dikurang 356. Hasilnya sama dengan 0. Selanjutnya untuk Semarang kita lakukan dengan cara yang sama, 437 dikurang 356, hasilnya 81. Bojonegoro 610 kurang 356, 254. Pasar Turi yang tadinya 713 dikurang 356 menjadi 357. Nah, nanti Cirebon kita kurangkan juga, 219 dikurang 356, hasilnya min 137. Tadinya Gambir itu 0 km, maka berubah menjadi 0 dikurang 356, hasilnya min 356. Itu kalau keberangkatan diawali dari kota Pekalongan. Kalau diawali dari Semarang, maka kita harus menempatkan Semarang pada titik 0. Demikian juga untuk stasiun-stasiun yang lain. Oke, baik, kita lanjutkan pada contoh yang kedua. Sebuah uji coba kebugaran dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Harapan Bangsa dengan kegiatan lompat jauh. Ada 4 peserta yang mengikuti lompat jauh, diantaranya Tony mencapai loncatan terjauh 181 cm, Ucok 208, Desi 169, dan Sari 194. Kita ditugaskan untuk menghitung rata-rata lompatan keempat anak tersebut. Rata-ratanya ada berapa? Gitu. Bagaimana caranya? Ada 2 cara yang dapat kita lakukan. Cara pertama, kita jumlahkan seluruh lompatan dari keempat peserta tadi, 181 tambah 208 tambah 169 tambah 194 dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena pesertanya ada 4 orang. Jumlah ini semua 752 dibagi 4, maka hasilnya adalah 188. Maka rata-rata lompatan itu 188 cm. Cara kedua dapat kita lakukan dengan menentukan titik acuan. Titik ini dapat kita pilih dengan nilai yang kita anggap sesuai dengan keinginan kita sendiri. Nah, dalam hal ini saya contohkan menempatkan titik acuannya pada 180. Ini sesuai keinginan si pencari.
Jadi kalau kamu mau nyari angkanya 200 juga boleh, ya. Nah, setelah kita tetapkan titik acuannya 180, maka jarak lompatan Tony itu kita kurangin dengan 180. Tony 181 kurang 180 hasilnya 1. Ucok 208 dikurang 180 hasilnya 28. Desi 169 kurang 180 min 11. Sari 194 dikurang 180 sama dengan 14. Kemudian ini kita tambahkan 1 tambah 28 kurang 11 tambah 14, itu hasilnya 32. Nah, rata-ratanya nanti adalah 180 titik acuan yang kita pakai tadi ditambah 32 dibagi 4. 32 dibagi 4 hasilnya 8. Jadi 180 tambah 8 jadi 188. Sama persis nilainya dengan cara yang pertama tadi. Selanjutnya di sini ada sebuah tabel tentang skor hasil uji coba kebugaran dari 5 peserta. Peserta A 52, peserta B 56, C 55, D 60, E 47. Kita ditugaskan untuk melengkapi tabel ini dengan menjadikan C sebagai titik acuan. Ini sama seperti soal nomor 2 tadi, cuma di sini ditetapkan titik acuannya C55. Baik, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita kurangkan. Jadi A tadi 52 dikurangi 55 jadi min 3. 56 dikurang 55 jadi 1, 55 kurang 55 jadi 0, 60 kurang 55 jadi 5, 47 dikurang 55 jadi min 8. Selanjutnya ini kita jumlahkan, min 3 tambah 1 tambah 0 tambah 5 kurang 8, hasilnya sama dengan min 5. Selanjutnya dapat kita hitung rata-ratanya adalah 55 ditambah min 5 dibagi 5 karena pesertanya ada 5 tadi. Min 5 dibagi 5 hasilnya min 1, maka 55 dikurang 1 sama dengan 54. Maka rata-rata dari skor ini adalah 54. Kita mau lihat pada contoh yang berikut. Tabel ini menginformasikan tentang penggunaan panel surya untuk pembangkit tenaga listrik selama waktu 24 jam. Ini durasi jamnya dari jam 0 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 4, dan seterusnya sampai jam 22 ke jam 24. Nah, di sini titik-titik yang kosong ini dapat kita isi. Cara mengisinya adalah surplusnya, yaitu tenaga yang dibangkitkan dikurang tenaga yang dikonsumsi atau digunakan. Ini kita hitung dulu, jadi dikurangkan ini 0. Kalau yang pertama ini 0 kurang 0,9 berarti min 0,9. Kalau 0 dikurangkan berapa biar min 0,6. Kalau yang ini 0,02 dikurang 0,8, nanti hasilnya berapa? Dicari pelan-pelan. Oke, setelah kita cari, kita dapatkan nilainya seperti ini. Dari nilai ini, kita dapat menjawab pertanyaan yang pertama. Listrik yang dihasilkan 0 itu terjadi pada saat kapan? Kita lihat di sini. 0, 0, itu pukul 0 sampai pukul 2, dan dari pukul 2 sampai pukul 4. Kenapa menghasilkan 0? Karena pada saat ini tidak ada pencahayaan dari matahari karena kondisi pada malam hari. Ini juga sama, jam 20.22, 22 sampai 24 ini pada malam hari. Tidak ada cahaya matahari sehingga tidak ada energi listrik yang diproduksi. Surplus terkecil dicapai pada pukul berapa? Surplus terkecil, kita lihat nilai terkecil dari hasil surplus ini. Yang terkecil itu dicapai pada pukul 20 sampai 22. Surplusnya adalah min 2,74. Nah, surplus terbesar
diperoleh pada pukul 12 sampai pukul 14 yang besarnya 0,85. Surplus ini kalau kita jumlahkan semua, ini min 0,9 ditambah min 0,6, hasilnya min 5,67 negatif. Dengan demikian Tuan Joko, pemilik panel listrik itu tetap harus membayar listrik sebesar 5,67 kWh dalam waktu 24 jam. Oke, itu cara menentukannya. Berikutnya ada sebuah contoh untuk menghitung estimasi atau taksiran. Jadi kita menaksir. Kalau menaksir itu tidak menggunakan angka yang sebenarnya, kita akan memperbesar atau memperkecil. Jadi pembulatan ke atas atau pembulatan ke bawah. Misalnya di sini sebuah truk menghasilkan emisi gas karbon sebesar 2,8 gram per kilometer. Sebuah truk berjalan menempuh perjalanan sejauh 4,129 km. Nah, dengan melakukan pembulatan bilangan ke satuan terdekat, kita dapat menentukan emisi yang dihasilkan oleh truk tersebut. Emisinya tadi 2,8. Ini kita bulatkan ke terdekat. Ini paling dekat ke atas. Jadi kita bulatkan menjadi 3 gram per kilometer. Sedangkan jarak yang ditempuh 4,129. Ini lebih baik diturunkan karena lebih dekat ke bawah. Maka kita tulis jadi 4 kilometer. Sehingga emisinya adalah 3 kali 4, jadi 12 gram. Nah, di sini selanjutnya kita diberi sebuah pertanyaan. Kalau sebuah truk menempuh jarak 21,891 km setiap hari, tentukan emisi selama 1 tahun. Bagaimana ngitungnya? Ngitungnya adalah kita cari emisinya 3 gram per kilometer. Jarak yang ditempuh 1 hari itu 21,891. Kita kalikan setahun berarti 365 dikali 21891 km, kita peroleh 7990,215. Ini kita bulatkan ke bawah jadi 7990 km. Dengan demikian emisi per tahun adalah 7990 km dikali 3 gram per kilometer. Maka kita dapatkan 2397 gram 1 tahun. Ini kita rubah ke kilogram, kita bagi 1000 menjadi 23,97 kilogram 1 tahun. Oke, demikian beberapa contoh penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.